Salam damai sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan saya tetap menikmati anugerah Tuhan. Mari kita melanjutkan pembahasan dari kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, perampungan zaman ini bagi kedatangan Tuhan dan kedatangan Tuhan. Berita 1 sudah kita bahas mengenai perampungan zaman ini adalah zaman misteri. Dan di dalam zaman misteri ini kita perlu melatih iman kita sebagai bukti, sebagai dasar dari segala yang tidak kelihatan dan pengharapan atas apa yang kita harapkan. Terima kasih pada Tuhan melalui berita 1, Anda dan saya terus melatih roh kita supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Berita yang kedua melanjutkan mengenai berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk dipersiapkan oleh Tuhan bagi kedatangannya kembali dan segera terjadi. Ini menunjuk kepada satu persiapan bagi kaum berimannya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita lihat bagian-bagian di dalamnya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 27 dan 30, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat ini, saudara-saudari, menjelaskan mengenai dua aspek dari kedatangan Tuhan. Aspek yang tersembunyi seperti kilat yang memancar, dan aspek yang terbuka, bagaimana Anak Manusia akan datang di atas awan-awan. Baik, kita melihat kata Yunani untuk kedatangan ini adalah parousia, dari dua kata parau, parah, dan rousia, ya, adalah satu kehadiran. Berarti hadirat, kedatangan Kristus akan menjadi hadiratnya bersama umatnya. Jadi kalau kita tahu mengenai kedatangan Tuhan adalah kehadirannya, maka kita bisa mencicipi hadirat Tuhan mulai hari ini. Sehingga pada saatnya kita juga akan berjumpa hadirat Tuhan secara muka dengan muka. Di dalam perampungan zaman, parousianya yang tersembunyi akan dimulai dengan pengangkatan anak laki-laki. Anak laki-laki adalah kaum beriman yang kuat sebagai kaum beriman pemenang di zaman ini. Dan buah sulung adalah kaum beriman yang matang, ya, sebelum kesusahan besar. Ini mengacu kepada keterangkatan secara tersembunyi. Dan parousianya yang terbuka dengan penampakannya bersama orang-orang kudus pemenang pada akhir kesusahan besar. Jadi ada dua aspek dari parousia Tuhan di akhir zaman sebelum takhta penghakimannya. Itu adalah parousianya yang tersembunyi, adalah Tuhan mengangkat kaum beriman yang matang terlebih dahulu sebelum kesusahan besar. Setelah itu Tuhan akan datang secara terbuka, parousia secara terbuka di akhir kesusahan besar di atas awan-awan. Saudara-saudari, terhadap aspek kedatangan Tuhan ini, bagaimana sikap Anda dan saya? Adakah kita mau bersiap-siap dan berjaga-jaga, sehingga pengharapan kita adalah kita bersama-sama bisa diangkat di dalam parousianya yang tersembunyi. Karena itu di dalam Matius pasal 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara-saudari, ini adalah
3 pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus keluar dari bait Allah dan tidak akan masuk bait Allah lagi. Dan sampai di atas Bukit Zaitun, ya, di atas gunung. Di sana murid-murid Tuhan melihat bait Allah dengan kemegahannya, ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa semuanya akan dihancurkan. Ini membuat kaget para murid-muridnya, sehingga timbullah pertanyaan, kapan hal itu terjadi? Dan sekalian mereka bisa bertanya, apakah tanda kedatangan Tuhan? Kembalinya Tuhan kepada Israel dan tanda kesudahan dunia ini. Saudara-saudari, 3 pertanyaan ini, 3 pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus, ini memerlukan rentang waktu keseluruhan zaman ini untuk menggenapkannya. Dimulai dengan kehancuran bait Allah waktu itu, tahun 70 Masehi, lalu dilanjutkan dengan satu zaman hari ini, zaman gereja, zaman perjanjian baru. Sampai pada saat mendekati akhir zaman, perampungan zaman ini. Yaitu bagaimana tanda kedatangan Tuhan kembali dan kesudahan dari zaman ini. Saudara-saudari, ini adalah rentang waktu di zaman sekarang ini, zaman di mana Anda dan saya ada di dalamnya. Tanda yang pertama mengenai kesudahan, kehancuran bait Allah sudah digenapi. Sedangkan 2 pertanyaan ini sedang digenapi dan akan digenapi. Dikatakan di sini, tanda terbesar dari kedatangan Tuhan adalah pemberitaan Injil Kerajaan ke seluruh bumi, seperti dilambangkan kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Saudara-saudari, Injil Kerajaan itu apa? Kita tahu bahwa Injil ada 2 aspek, yaitu Injil Anugerah dan Injil Kerajaan. Injil Anugerah adalah membawa orang menerima karunia Tuhan, menjadi keselamatan, hayat secara cuma-cuma. Sedangkan Injil Kerajaan adalah membawa mereka yang telah beroleh selamat untuk maju lebih lanjut, bertumbuh di dalam hayat dengan membayar harga. Hal ini tidak cuma-cuma, perlu membayar harga. Menanggulangi ego, mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam hayat, ya, mau melepaskan alamiah. Dan Injil Kerajaan inilah yang membentuk satu umat kerajaan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Saudara-saudara, jadi Injil Anugerah ini adalah melalui kedatangan Kristus kali pertama, sedangkan Injil Kerajaan adalah untuk merampungkan bagaimana umat kerajaan ini menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali yang akan datang kembali. Jadi Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh bumi. Ini adalah dilambangkan kuda putih. Di Wahyu pasal 6 ayat 2, dikatakan kuda putih penunggangnya itu membawa busur. Kenapa? Anak panahnya sudah ditembakkan. Inilah anak panah Injil. Tanda terbesar lainnya adalah Israel. Dalam hal ini dilambangkan oleh pohon ara yang dipulihkan sebagai suatu bangsa tahun 1947. Dan Yerusalem direbut pada tahun 1967. Ini menggenapi nubuat di dalam Matius pasal 24 ayat 32 sampai 35, di mana pohon ara itu kalau rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka musim panas segera tiba. Tanda lainnya adalah kemurtatan akan datang, di mana orang tidak lagi menerima kasih kebenaran dan manusia kedurhakaan, antikristus akan dinyatakan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan ayat 7, ini adalah perkataan firman Tuhan mengenai sebelum kedatangan Tuhan kembali, akan muncul yang namanya manusia pendurhaka, atau disebut juga antikristus. Jadi antikristus ini adalah yang anti, yang melawan Kristus, yang tidak sepadan dengan Kristus. Dan dikatakan manusia pendurhaka ini akan menyebabkan orang tidak lagi menerima kasih, artinya tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, juga tidak menerima kebenaran. Yang ada hanyalah kebencian, ketidakbenaran, ketidakadil benaran. Dan antikristus ini akan mendirikan patung sembahan di dalam bait Allah yang akan dibangun kembali oleh bangsa Israel. Saudara-saudari perlu ketahui bahwa hari ini
bangsa Israel sedang mempersiapkan pembangunan bait Allah kembali. Mereka akan memulihkan satu ibadah yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka beribu-ribu tahun yang lalu. Dan mereka akan mengulang kembali. Dan saat itulah, saat bait Allah sudah dibangun, maka antikristus akan mendirikan patung dan membuat banyak orang menyembah patung dan antikristus itu. Jadi pertama, adanya ajaran kedurhakaan yang disebarkan melalui antikristus ini. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 20 dikatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara-saudari, kedatangan antikristus pada puncaknya bersama dengan nabi palsu dan mesias palsu, mereka ini akan menyesatkan banyak orang, menyebabkan orang itu menyembah mereka karena mereka bisa membuat tanda-tanda mujizat. Kalau Anda dan saya tidak memiliki persiapan yang baik, maka bisa saja orang-orang diseret oleh yang dilakukan oleh antikristus ini. Kondisi manusia, tanda lainnya adalah kondisi manusia yang dimabukkan oleh zaman kebodohan yang membahayakan, seperti zaman Nuh sebelum air bah datang. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 27, di zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sebenarnya saudara-saudari, makan dan minum adalah untuk eksistensi hidup kita, untuk kehidupan kita. Dan kawin ini adalah untuk kelanjutan generasi keturunan dari manusia. Ini sebenarnya adalah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara natural. Tetapi sejak manusia jatuh, hal ini sudah menjadi satu hal yang memabukkan. Hawa nafsu. Hawa nafsu di dalam makan dan minum. Hawa nafsu di dalam kawin dan mengawinkan. Sehingga banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Saudara-saudari, ini adalah zaman kebodohan yang membuat manusia dimabukkan oleh keinginan ego mereka, keinginan nafsu daging mereka. Sehingga dari hal makan dan minum timbul sakit penyakit. Dari kawin mengawinkan timbul perselisihan, timbul pembunuhan, timbul pertikaian. Saudara-saudari, inilah yang menghancurkan kehidupan manusia di zaman ini. Tanda lainnya adalah kurangnya iman di antara banyak kaum beriman. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8, Tuhan mengatakan, ketika anak manusia datang ke bumi, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Artinya hari ini banyak kaum beriman mengalami kekurangan iman. Masa pandemi ini juga satu ujian bagi Anda dan saya. Adakah kita bertambah iman atau kurangnya iman karena masa pandemi ini? Oh, semoga saudara-saudari, Anda dan saya menghadapi masa pandemi, tambahkanlah iman di dalam kita. Melalui firman Tuhan. Melalui roh yang di dalam kita. Melalui kita tiap hari menikmati Tuhan. Ini adalah menambah iman kita. Supaya iman kita menjadi kuat. Tanda akhir zaman juga ditunjukkan dengan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Mungkin awal beroleh selamat, kita bergairah membaca Alkitab. Kita bergairah menghadiri sidang-sidang gereja. Kita bergairah memberitakan Injil. Tapi entah kenapa, karena mungkin pekerjaan, aktivitas rutinitas kita sehari-hari, jadi katakan menyebabkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saudara-saudari, akhirnya selera membaca Alkitab berkurang, selera bersidang juga berkurang. Sekarang dengan masa pandemi, kebanyakan sidang dilakukan secara online. Ini pun juga banyak kaum saleh tidak bergairah untuk mengikutinya. Sebenarnya hanya tinggal membuka link yang sudah disediakan. Tinggal membuka dan mendengar, melihat, menikmati. Tapi ini pun masih bisa membuat kaum beriman menjadi dingin. Saudara-saudari, kita harus kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang terbaik. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Ini adalah satu teguran kepada gereja di Efesus karena kehilangan kasih semula. Maka dari itu ada satu dorongan supaya kita menjaga kasih kita yang terbaik, kasih kita yang semula,
kasih kita yang membara untuk kita berikan kepada Tuhan. Tanda akhir zaman adalah akumulasi kekayaan yang berlebihan, menjadi hedonis, yaitu yang terpenting adalah kebahagiaan dunia ini. Di dalam Yakobus pasal 5:3, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir ini, mendirikan banyak lumbung untuk menyimpan harta, tetapi hari itu juga nyawanya bisa diambil. Saudara-saudari, dikatakan Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Itu Tuhan sendiri mengatakan, ada orang yang menumpuk kekayaan, menyiapkan lumbung, dan ada suara mengatakan hari ini juga nyawanya akan diambil. Lalu apakah yang bisa dibayarkan untuk mengganti nyawanya? Tidak ada. Saudara-saudari, karena itu kita harus menjadi kaya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Konsep kekayaan bagi orang dunia adalah menumpuk, tetapi konsep bagi kita anak-anak Tuhan, kekayaan adalah memberi. Rasul Paulus mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudari, dikatakan Matius pasal 6 ayat 20, kumpulkanlah harta di sorga, karena di sana ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak akan mencurinya. Dan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 18, dikatakan kita perlu menjadi kaya di hadapan Allah yang suka memberi dan suka membagi. Mari kita lanjutkan dengan Matius pasal 24 ayat 40 sampai 42. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudari, makna dibawa ini adalah diangkat hidup-hidup. Ini bahasa Yunaninya juga mengandung arti Tuhan yang datang dan Tuhan yang akan mengambil, Tuhan yang membawa. Jadi bukan diangkat ini sendirian, tapi karena ada Tuhan di dalam, adalah dibawa ke takhta Allah untuk menjadi buah sulung kepuasan Allah. Pertama, Allah menjadi kepuasan kita karena kita sudah diselamatkan. Tapi hasilnya, saudara-saudari, Anda dan saya harus menjadi buah sulung kepuasan Allah. Di dalam Wahyu 14 ayat 4, mereka adalah kurban sulung untuk kepuasan Allah. Jika kita ingin diangkat ke dalam hadirat Tuhan, kita harus berada di dalam hadiratnya hari ini. Memustikakan penampakannya pada hari ini. Ini dikatakan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 8, di mana Rasul Paulus setelah dia didapatkan oleh Tuhan, dia benar-benar harinya, hidupnya adalah hidup di hadirat Tuhan. Orang yang diangkat adalah yang matang di dalam hayat, bertumbuh ke dalam dan ke arah Dia. Jadi berakar ke dalam dan bertumbuh ke arah Dia sang kepala, mengasihi Dia sampai pada puncaknya. Saudara-saudari, kita perlu belajar terus-menerus melakukan, selalu mengatakan, oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Saya anjurkan saudara-saudari, begitu kita bangun pagi, begitu kita membuka mata kita, kalimat pertama yang kita ucapkan apa? Yaitu Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Aku cinta padamu Tuhan. Saudara-saudari, inilah syarat bagaimana orang yang akan bisa diangkat yang matang di dalam hayat. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Ini adalah panggilan Tuhan kepada Petrus. Dan satu pertanyaan yang Tuhan berikan, apakah Petrus engkau mengasihi aku? Hari ini Tuhan ingin mendapatkan pengasih-pengasihnya. Karena itu di dalam Kidung pasal Kidung 298, ini adalah kidung yang baik, dikatakan tumbuhlah di dalamku ya Tuhan. Berjaga-jaga berarti berhati-hati, selalu waspada melihat tanda zaman. Anda dan saya perlu melihat tanda zaman ini, tidak tersandung. Tidak karena situasi, keadaan yang berubah, lalu iman kita berubah menjadi dingin. Tidak. Bersiap sedia berarti dipersiapkan menjadi mempelai perempuannya. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 36, kita perlu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 7, kita semua yang matang, yang menang akan menjadi mempelai anak domba. Keterangkatan buah sulung terjadi secara rahasia, dengan Kristus yang mengambil secara rahasia seperti pencuri. Kristus menjadi kemustikaan kita
dan kita menjadi kemustikaannya. Jadi saudara-saudari, dikatakan di Matius pasal 24, ada seorang yang bekerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Yang diangkat adalah mereka yang bekerja, tetapi hatinya itu tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan sangat memperhatikan mereka, dan pada saatnya Tuhan akan datang secara tersembunyi, seperti pencuri. Dan mereka akan terangkat secara tersembunyi. Dikatakan seperti pencuri, karena kita tahu pencuri itu datang dengan tidak permisi ya, tidak diketahui tuan rumahnya, lalu datang pada malam hari di mana semua orang itu tidur, dan yang terpenting pencuri itu mengambil barang yang mustika, yang berharga. Maka di sini Tuhan melihat siapakah kaum beriman ini yang berharga, yang mustika, sudah mendapatkan kemustikaan Kristus, dan kemustikaan Kristus menjadi kemustikaannya, sehingga bersyarat untuk diambil kepada Tuhan. Dan pencuri ini kalau mengambil itu terbatas. Tangannya itu hanya dua, mungkin membawa karung atau membawa itu, pokoknya yang diambil terbatas. Maka jumlah yang dibawa secara tersembunyi ini juga terbatas. Saudara-saudari, apakah Anda dan saya menjadi kemustikaan Tuhan? Itulah syarat kita bisa diangkat secara tersembunyi. Kita perlu memperhatikan perkataan nubuat seperti pelita yang bersinar di tempat yang gelap. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19, menjadi orang yang segar tiap fajar. Segar tiap fajar. Menang setiap hari, mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita lanjutkan dalam Matius 25 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis menandakan kaum beriman dipandang dari aspek hayat, yang mengemban kesaksian Tuhan, ini membawa pelita, di zaman yang gelap pada malam hari, dan pergi keluar dari dunia, itu tengah malam ya, untuk menjumpai Tuhan sang mempelai laki-laki. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Anda dan saya adalah gadis ini di dalam aspek hayat untuk dipertunangkan kepada Kristus sang mempelai laki-laki. Saudara-saudari, 10 gadis ini dibagi 2, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kebodohan dan bijaksana bukan mengacu kepada ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Tetapi di sini kita lihat gadis-gadis yang membawa pelita, 10-nya ini membawa pelita adalah roh perbauran yang di dalam. Ada berarti mereka semua sudah diselamatkan. Namun gadis yang bodoh tidak membawa minyak ekstra. Sedangkan gadis bijaksana membawa minyak ekstra, yaitu Roh Kudus di dalam buli-buli. Ini adalah jiwa mereka. Jadi kebodohan dan kebijaksanaan ini tergantung apakah memiliki Roh Kudus memenuhi seantero diri kita. Bukan ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana minyak ekstra Roh Kudus memenuhi diri kita. Adakah hanya berhenti di roh kita, sementara jiwa tubuh kita tidak dipenuhi oleh roh? Ini adalah kebodohan. Sedangkan gadis yang bijaksana itu adalah Roh Kudus sudah di dalam roh mereka, tetapi juga mengalir keluar di dalam jiwa, tekad, pikiran kita, emosi kita sampai kepada tubuh. Jalan untuk mendapatkan minyak ekstra adalah Roh Kudus. Minyak ekstra itu adalah merenungkan firman Allah, memiliki persekutuan dengan Allah di dalam atmosfer doa, juga harus menanggulangi ego, melepaskan dunia. Inilah harga yang harus kita bayar di zaman ini. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Adakah hari ini kita menjadikan firman Tuhan sebagai harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan firman menjadi roh dan hayat kita? Gadis-gadis yang bodoh tidak bersyarat menyambut mempelai laki. Kenapa? Karena hanya di dalam roh. Sedangkan jiwa dan tubuhnya tidak bersyarat untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki. Masih mentah. Atau boleh katakan masih setengah matang. Sedangkan gadis yang bijaksana, mereka yang bersyarat, yang matang. Gadis-gadis yang bodoh tidak bersyarat menyambut mempelai laki. Kehilangan kesempatan menghadiri perjamuan kawin. Mereka harus keluar membeli minyak ekstra dengan membayar harga. Sementara gadis-gadis bijaksana bersyarat menyongsong mempelai laki. Saudara-saudari, karena itu keperluan kita yang mendesak adalah dipenuhi roh itu, bukan hanya dalam roh kita,
tetapi meluas ke seluruh jiwa kita, pikiran, tekad, dan emosi kita harus diresap jenuhi oleh Roh itu. Dan menyuplai gereja-gereja dengan Roh itu bagi kesaksian Yesus. Inilah syarat menyambut kedatangan Tuhan kembali. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, berita mengenai menyambut kedatangan Tuhan, semoga ini menjadi berita yang menggembirakan bagi Anda dan saya. Kenapa? Karena Anda dan saya tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semoga hal ini mendorong kita semua untuk lebih mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan di masa pandemi ini. Iman kita terus semakin kuat dan semoga kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.